Teman-teman, setelah membaca buku ini saya menjadi tahu bahwa ternyata punk itu bukan hanya sekedar musik, bukan hanya sekedar, mohon maaf, anak-anak jalanan yang selalu diberi stigma negatif, dicap buruk, tapi punk juga merupakan cara pandang. Nah, dan saya coba elaborasi, terus juga mengcompare antara pendidikan ala punk dengan bagaimana pendidikan pada umumnya. Pendidikan atau pedagogi di punk itu egaliter ya, atau kesetaraan. Berbanding terbalik justru dengan pendidikan pada umumnya yang masih relasi kuasa lah, dosen atau guru tuh nggak mau dikritik, terus juga kalau misalnya berdebat atau diskusi selalu transaksinya itu sentimen bukan argumen gitu kan. Nah terus juga pang ini pembebasan, sementara pendidikan pada umumnya tuh kayak pengekangan. Terus pang juga inklusif, itu tuh lebih terbuka gitu, tidak ada sekatnya. Makanya di sini istilahnya tuh meruntuhkan dinding kelas, artinya bukan dinding kelas secara harfiah ya, tapi ya ini mana kiasan, bagaimana dinding-dinding antara atau sekat-sekat antara siswa dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen, bukan berarti tanpa batasan dengan seenaknya, tapi ya tetap dengan etika, dengan sopan santun, tapi tidak menghilangkan esensi dari diskursus dalam ruangan pembelajarannya. Terus juga kalau pang itu kan lebih membaur ya dengan masyarakat. Pendidikan pada umumnya, apalagi misalnya seorang akademisi intelektual itu tuh mereka masih tinggal di Menara Gading gitu, masih sangat sedikit orang yang langsung turun ke grassroots atau akar rumput, sehingga ya masyarakat awam gimana mau tercerahkan karena Scopus tidak bakalan mampu dipahami oleh petani di masyarakat pedesaan misalnya. Bukan berarti Scopus tidak penting ya, ada kelasnya tersendiri. Kalau pang itu kan prinsipnya do it yourself gitu. Pendidikan pada umumnya itu kalau kita pertanyakan untuk siapa? Untuk apa juga gitu. Barangkali kita masih belum bisa menjawab dua pertanyaan ini sampai sekarang. Nah, kalau pang juga itu kayak perlawanan lah, melawannya ketidakidealan, ketidakadilan, kayak ketimpangan gitu. Kalau misalnya kita melihat pendidikan pada umumnya itu tuh lebih ke pasrah gitu. Jadi ya nerima aja apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang disampaikan oleh guru, kita tuh hanya jadi celengan doang kalau kata Paulo Freire. Nah, terus ini nih, memang ini sih yang selalu menjadi alasan kenapa masyarakat memberi cap buruk tuh nyentrik gitu gayanya, dari pakaian, dari penampilan. Tapi kan kalau misalnya kita melihat kenapa harus fokus sama satu atau dua yang negatif, padahal kan yang positifnya banyak gitu, lebih banyak. Nah ini ya, runtuhkanlah dinding kelas atau sekat-sekat yang selama ini menghalangi pedagogi di Indonesia pada umumnya, dan kita jangan alergi lah belajar dari ideologi pang. Luar biasa sekali teman-teman, saya baca dari buku Meruntuhkan Dinding Kelas, Pang dan Pedagogi di Indonesia. Ini tuh isinya beberapa jurnal-jurnal yang disatukan gitu, kayak bunga rampai gitu. Mantap.